Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dasat Latifiyah. Judulnya ini seru banget, teman-teman setan. Oke, langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lalu perintahkan kepada seluruh makhluk. Kalau bahasa kita kira-kira begini, seluruh makhlukku, ini ada makhluk saya yang paling mulia, ini namanya manusia, hormat kau kepada mereka, hormat kau kepada Adam. Malaikat hormat, tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis protes, ya Allah, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin, anak senior. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Dia aja nakke. Saya tidak mau. Allah lalu berfirman, iblis, kau sombong rumahnya. Kau sombong rumahnya. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Keluar kau dari sorga ini. Diusir iblis dari sorga. Tapi iblis bilang, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Ada dua proposalku ini. Ada dua permohonan saya. Apa? Yang pertama kata iblis, ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, oke, proposalmu dikabulkan. Kamu tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, keahlian, kecerdasan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau balas dendam. Saya mau cari itu anak cucunya Adam, saya ajak dia untuk menjadi temanku, supaya dia menjadi sahabatku di akhirat kelak. Allah lalu berfirman, silakan, saya kasih kau segala kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Satu yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya. Nah, sejak itu iblis dan para tentaranya, iblis dan para pasukannya berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya, supaya ada temannya di akhirat nanti. Di mana tempatnya akhirat, adek? Iblis di mana tempatnya? Sudah jelas neraka. Maka dia cari teman sebagai supporter, pendukungnya. Nah, tentu pertanyaan, siapa yang menjadi teman-teman setan? Siapa yang menjadi? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini, teman-teman setan. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mohon maaf juga, 2 kali pertemuan kita tertunda gara-gara kesibukan saya. Ini juga hampir tidak jadi. Saya tadi malam dari Tenggarong sampai Balikpapan kurang lebih jam 2 dini hari, jam 4 ke bandara lagi Balikpapan, sampai di sini jam kurang lebih jam 9, langsung banyak acara, tidak sempat pulang-pulang ke rumah, baru sampai lagi di sini. Suara saya sudah mulai lowbat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, teman setan yang pertama, ini informasi dari setan sendiri. Dia bocorkan kepada Nabi Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus, ini rahasia ini. Siapa itu? Dia bilang, ada 10 temanku di antara umatmu. Dia bilang, Nabi, kamasian nentu kodok. Siapa-siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawidu bis sholat, yang menganggap enteng sholat, culi-culi jange. Itu temannya setan. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? Satu, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Nah itu
Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa paling lupa ke sembahyang? Masih suka ka botoro. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos. Kalau sembahyang botoro, satu sama. Mana bagus satu sama 2-0? Mana bagus satu sama 2-0? Kalau saya 0-2, ndak botoro sembahyang juga. Itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu udah pikir. Mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik. Di mana bisa hilangin uangku? 500.000 3 minggu udah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya, kenapa kok nak dari tadi kau mondar-mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapakah? Limbi 500.000. Dia bilang, aku pikir ini ku ganti. Diganti 500.000. Begitu 500.000 tambah pusing. Apa dia bilang? Seandainya ndak hilang uangku 1 juta nih. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dia pikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang. Tidak dia pikir, seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos, tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid, takut sekali pegang ceweknya, takut sekali tidak puasa Ramadan, tapi tidak sholat, dia main-main, tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu minta banyak. Orang yang menganggap enteng sholat, termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Astagfirullah. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Bisa jadi tidak bisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikannya ini, jauh gak soalin. Setan susah diusir. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Dia ki apa? Bilang kok apa? Nah biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Mahasiswa aku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Yang asen ji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Seperti apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya, tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi gratis 4 hari, nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih, masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama, nak balik-balik kok? Apa balik-balik mak? Kasih lihat ki. Astagfirullah. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak sholat? Tidak ada. Ustaz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'yasu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Jamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau aku bilang imam baca, dia makin di belakang. Itu saja kita baca, amin. Dia makin lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal, kul tomo. Rakaat pertama, kul huwallah. Rakaat kedua, kul huwallah lagi. Gesok nih. Coba, tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustaz, pulang kampung ke Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ke di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz. Di atas mobil ke sopir. Sholat. Tuh. Bos,
biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang kasih singgah dulu, mau kasih sembahyang, pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jadi buang air besar, biasa tidak nak kasih singgah ki. Karena dulu waktu kuliah, ada teman mau sekali buang air besar, oh sopir, boleh pakai bilang kat jambang, singgah dulu, mau sekali kamu buang air besar. Dia bilang sopir, perasaanmu itu, perasaanmu saja itu. Dia bilang, bertogak-togak kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu cinta. Coba. Tapi kalau sholat, biar tidak sholat itu sopir, biar dia orang Nasrani, begitu ada dia bilang kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah ki. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil ki, Allah kasih keringanan, namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya maki, anggaplah ini ya, tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu lah, jangan kau ganggu kak. Nanti sholat kita kau bikin. Sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar, ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku ki, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa pi? Gak bisa kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantat kompak. Pakai pelatan lah banyak nampak. Gimana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan, gak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nah, baring. Sholat baring ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz. Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, bisa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salat pakai isyarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Salat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan salat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Apa pi? Tidak ada pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enten sholat. Kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad. Kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola. Mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid. Nunggu sampai isya. Selesai isya kita makan ala kadarnya. Lalu malam lagi kita belajar lagi. Sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masukin neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasat, ndak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah,
Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba, kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Iya, kecil. Nah bilang orang bugi, nagate ni ponge komelo. Kecil buat Allah. Oke ya, itu tadi kalau Allah sudah berkehendak, kecil itu dunia ya. Semoga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita simak videonya. Kecil itu dunia ya bagi Allah. Nagate ni ponge komelo. Kecil buat Allah. Dulu jalan kaki pergi sekolah dari jalan Harimau pergi jalan Cakalang Semempat, jalan kaki. Kadang-kala coko-coko karena malu kidila orang masuk di pasar Cidu, jalan kaki. Alhamdulillah, bismillah, ada Tommy mobilku beberapa. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung dikejar. Kapal lutu, dikejar itu Pak, di kampung, sampai kita masuk tabrak sawah, masih di itu. Saya lebih saja itu nanti di pesawat, bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya di pesawat, dan hebatnya lagi bukan saya yang bayar, dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tak, Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik sholatnya? Cuma masalahnya kita anggap enteng nih sholat. Sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000 beli pulsa 10.000. Mana ini 20? Allah. Bisa adil kapan? Samiallahu liman hamidah. Tidak. Mana itu dia? Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi sholat kita. Koreksi sholat. Adik-adik sekalian, kalau baik sholat, insya Allah Allah perbaiki hidup kita. Allah sempurnakan hidup kita. Nah, ada yang bilang, kenapa Pak itu Ustaz ya? Rajin namamu sampai tidak banyak masalahnya. Pasti seandainya tidak sholat lebih banyak lagi masalahnya. Kenapa Pak Ustaz? Banyaknya masalahnya. Yang kedua, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar misalnya. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos. Coba. Sampai Ustaz banyaknya susahnya. Yang ketiga, dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sholat itu tuh nak pakai futsal. Itu tuh nak pakai main basket. Itu tuh nak pakai masuk toilet. Nak pakai lagi sholat. Apa pernah kita dengar riwayat Nabi seperti itu? Coba bibit, setiap kita mau sholat kita bersihkan badan kita, cari pakaian yang rapi. Mau ketemu Allah ini bos. Nah kita saja mau ketemu sama cewek, tanah biasa kita pinjam parfumnya teman tak. Ya dulu parfummu apa itu? Ada itu parfum dipinjam, sudah kau pakai habis nih, tidak bisa kasih kembali. Satu, teman setan adalah mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau baik sholat tadi tidak ada susahnya buat Allah. Masya Allah. Coba saya kasih contoh. Bisa enggak orang hidup kalau dibakar api yang sangat besar, bisa hidup? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin manusia hidup kalau dibakar. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Ibrahim keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, kira-kira ada orang bisa hidup dalam perut ikan? Kalau saya, ikan masuk di perutku. Coba. Tapi kalau Allah mau,
Yunus alaihi salam, ada ulama mengatakan 30 hari, ada ulama mengatakan 40 hari, tapi tidak jadi masalah berapa harinya, yang penting dalam berikan beberapa hari keluar hidup kalau Allah mau. Pernah lihat got musim sekarang itu got-got kita, kalau airnya mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Hah? Ke kanan. Kalau air yang ada di atas situ mengalir ke kanan, maka benda yang ada di atas air tersebut mengalirnya ke kanan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sungainya Nil, air sungai Nil mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, waktu itu Fir'aun bikin perda, anak laki-laki, bayi laki-laki yang kau dapat, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru bayi Musa alaihissalam, bayi Musa masuk ke pekarangan istananya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Kalau Allah yang mau. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin, Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Allah yang mau. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma zaman sekarang banyak tomo saingan sama Siti Maryam. Hamil dah ada suaminya, bilembe. Kalau Allah mau, bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Ada deh, perbaiki sholat. Ya, tiba-tiba ditelepon orang tua tak, ma membayar kak besok. Kau tahu Mina, bapakmu pensiun nih. Gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung tidak bisa. Mengadu maki kepada Allah. Jangki mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, talekang. Berdoa Ustaz. Sibuk nih Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun maki sepertiga di akhir malam, nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta, Kau larang saya mencuri, Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah, mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat, bos? Minta kepada Allah. Cuma cara perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah, ketika ada masalah tak, Allah tidak meminta Saat jadi wali kota kau dulu. Enggak. Ada tim sukses kau dulu sini. Saat jadi gubernur kau dulu. Tidak. Allah cuma minta cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Allah cuma minta sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ketika ada masalah dalam kuliah ini, sabar saja, tingkatkan kesabaran, sempurnakan sholat, Allah yang selesaikan itu. Apa itu sabar Ustaz? Apakah duduk-duduk di kandat atau keparcuk? Sabar kak bos. Oh bukan sabar itu, belen-belen. Tuh ya, satu, teman setan, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, temannya setan, ini setan sendiri yang rahasia, bocorkan rahasianya. Siapa yang terjadi teman setan yang kedua? Yaitu qillatul haya, tomakuras siri'eh, kurang rasa malu. Oh ini banyak, sholat baik tapi kurang rasa malu. Mana kurang rasa malu? Prakteknya kalau perempuan mulai dari cara pakaiannya. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi tidak memenuhi syariat, sempit. Ya saya bingung,
celana dulu waktu ku kecil, biar itu bola bisa masuk di dalam celana. Dia bilang orang celana papi-papi, kipas besar. Sekarang sempitnya lagi. Sampai ku bilang ada mahasiswaku, bagaimana cara mau kasih masuk itu? Aku bilang, susah nih kasih masuk. Dia bilang, enggak gaul na Ustaz. Apa? Dia bilang, dikasih kantong plastik Ustaz. Oh begitu. Jadi besok-besok mau ku buang air besar, enggak dapat ku kantong plastik. Ujulikin ya lemu dong. Coba. Adik-adik, saya pernah bicara sama ahli apa itu penyakit kandungan, sama ahli kelamin, ya. Ternyata anak-anak gadis keluhannya di dokter sekarang apa? Keputihan. Dan apa penyebab keputihan? Celana sempit. Dan kalau keputihan bedek tidak ditindaklanjuti dan tidak cepat diobati, maka bisa berujung pada kanker mulut rahim. Kalau sudah kanker mulut rahim, nah tahu laki-laki tidak ada yang mau nikahi. Nah itu penyebabnya. Kalau kita jilbab, malu dong pakaian sempit. Ini yang rasa malu sudah mulai hilang, Pak. Hilang. Dulu itu perempuan zaman saya SMA, kalau jatuh ballpointnya, jatuh ballpoint. Tuh, nah pegang dulu di sini. Kan dulu dilarang orang pakai jilbab waktu masih SMA kah. Tuh, dia pegang dulu sini kancing bajunya, baru dia pegang juga roknya di belakang. Baru tunduk nih. Begitu itu perempuan dulu, dia jaga harga dirinya. Sekarang nah sengaja memang tong itu jalan begini. Nah sengaja kasih sempit, kita napan raki. Biasa kalau mahasiswaku saya yang cewek-cewek, mahasiswiku saya bilang, dek, yang seksi di luar. Kenapa Ustaz? Kau ganggu konsentrasiku, bilang. Kau enak, saya dapat dosa. Dan kita itu laki-laki toh, tergantung perempuannya kan. Mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, kalau anda berkeliaran kayak setan, tidak bisa dikendalikan, bos. Masa kita jalan tunduk terus, tabrak tiang listrik. Kerjasama, kami jaga mata, tolong anda akhwat jaga akhlak. Coba itu laki-laki, kalau dia kumpul-kumpul di pinggir jalan, apakah namanya tempat biasa main gitar anak deker, apakah? Hah? Coba kalau ada anak di pinggir jalan, lewat cewek, kalau diganggui pakai jilbab, apa nak bilang? Assalamualaikum. Bau sorga. Paling itu diganggui kalau pakai jilbab. Tapi coba itu kalau yang seksi, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah tipis sempit. Lewat, apa nak bilang cowok? Cewek jungkir balik dong. Itu laki-laki. Nah itu ciri-ciri orang yang kurang rasa malu dari pakaian. Pakaian orang beriman itu takwa. Takwa itu salah satu diantaranya menutup aurat. Nah, kita juga jangan sampai saudara tak, teman tak disuruh pakai jilbab, baru kita laki-laki umbar-umbar aurat. Mana? Pemain futsal, pemain basket, kelihatan pahanya. Dosa juga itu, bos. Mana auratnya laki-laki? Pusat sampai lutut, kelihatan paha. Dosa. Masa dosa Ustaz? Tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak pernah lihat paha tuh. Bisa jadi. Atau bisa jadi laki-laki sendiri yang nafsu lihat pahamu. Iya, bos. Jadi orang yang tebal rasa malunya. Malu dong malu dong kalau kita pengurus takmirnya Al-Aqsa, lalu kita tidak sholat awal waktu. Malu dong kalau kita remaja masjid, lalu kita tidak bisa menjadi teladan. Malu dong kalau kita menjadi remaja masjid, lalu kita malah kelihatan yang lebih bajingan. Itu punya rasa malu. Malu dong kalau bapak kita ustadz, lalu kita kajili-jili. Malu dong kalau kita dosen, lalu kita sendiri yang nakal. Orang yang punya rasa malu, minimal dia malu kepada sesama manusia, terpelihara dari dosa.
orang yang tidak punya rasa malu. Lihat nih sekarang, salah satu sebab hancurnya Republik Indonesia ini karena banyak pejabat publik tidak malu. Makura Siri, ketua DPRD zaman now, coba banyak ki, pacetong, hilang, masya Allah. Nah, apa itu? Tidak punya rasa malu. Bangga dia pakai mobil korupsi. Nyata-nyata pelat merah dia pakai pergi urusan hari-hari, urusan pribadi. Malu dong. Orang yang punya rasa malu, insya Allah termasuk orang yang baik imannya. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu, itulah temannya setan. Yang ketiga, teman setan, qaswatul qalbi, maka doati, kadoro, tidak mempan nasihat. Mana yang dimaksud tidak mempan nasihat? Nah bilang orang di kampungku, selesai dengar ceramah apa? Nah bilang, tantentong, janjenjong. Apa itu? Tangi tangu, jame jamamu, jame jamakku. Wita topi na witai. Nah bilang mangkasara kucini topi na kucini ki, eja pina doang. Kenapa? Kususai kok. Ah itu orang keras hati itu yang begitu. Selesai dengar dakwah tidak mempan, dinasihati tidak mempan, malah apa Nabi bilang, yang aku lagi panggil itu Ustaz Dasa, tidak baik cara mana? Ini baik kita wah, tidak kusuka. Kenapa? Ampak na bahas saya terus nak kena. itu teman setan, tidak mempan, keras hati. Nah, orang keras hati ini biasanya sepupu satu kali sama sombong. Ya, keras hati itu sepupu satu kali sama sombong, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar dakwah. Nah, orang yang bagaimana cara memelihara hati supaya baik, supaya berhenti dari keras hatinya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir, ya silakan zikir. Mau zikir sendiri boleh, mau zikir berjamaah boleh, mau zikir dilafazkan boleh, mau zikir di dalam hati juga boleh. Ya terserah, jangan saling menyalahkan. Zikir berjamaah tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Luas namamu itu surga nanda mau kau kasih kita empat. Alhamdulillah, baca di beberapa media online. Tadi pagi saya baca pemerintah Arab Saudi sudah meliburkan pada tanggal 30 November nanti ini, ya 30 November ini menghargai hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, dan yang selama ini Saudi menganggap bahwa peringatan Maulid itu tidak ada. Alhamdulillah, kerajaan Saudi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk melaksanakannya, bagian daripada bersukacita, bersukaria menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam, benar itu apa tidak, saya cuma baca di media online, ya. Tapi pada prinsipnya kalau mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Kadang itu orang saya lihat bid'ah maulid tidak ada pada zaman Nabi, tapi satu Syawal masuk bulan Rabiul Awal dia bikin juga pengajian, tapi bukan maulid namanya, apa? Sirah Nabawiyah. Apa nak bahas sejarah Nabi? Kurang sama aja, casingnya aja beda ini. Sama modelnya, cuma beda sama casing, beda casing sama isi. Nah, judulnya satu maulid, judulnya satu sirah nabawiyah, sama-sama ji. Tidak mau maulid, jangan mau maulid, jangan suka bertengkar. Lebih banyak pekerjaan kita yang lebih penting, menyatukan umat, memenangkan pilkada bagi orang-orang yang baik agamanya. Jauh lebih penting daripada kita membahas yang seperti itu. Nah, hadirin sekalian, ini yang ketiga. Ulangi bedek, kelupain misalnya itu. Apa satu? Menganggap enteng sholat. Yang kedua, kurang rasa malu. Yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hati. Ini penting. Kalau orang keras hati itu deh, biar siapa nasihati. Dan siapa yang bisa mengobati hati kita? Kita sendiri. Dan ini hati penting sekali. Sehingga mungkin adik-adik sering dengar, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Apa gerangan segumpal darah itu? Qalb, hati. Ini hati.
Artinya apa? Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya baik, perilakuannya baik. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya merugikan orang, perbuatannya tidak enak. Itulah, itu pentingnya itu hati. Saya kasih contoh. Pergi ke Bone, naik mobil, yang nyetir tangan, yang menatap sepanjang perjalanan mata, gas rem kaki, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Padahal otak itu yang berpikir sepanjang jalan, tapi begitu ada tikungan, hati. Tidak dibilang otak. Coba itu pentingnya hati. Coba di bandara yang tulis pengumuman tangan, yang mencerna pengumuman otak, tapi begitu ada pengumuman, apa nak bilang announcer? Perhatian. Tidak bilang perotakan. Makanya ini penting sekali pelihara hati. Qaswatul qalbi adalah temannya setan, maka pelihara. Yang berikutnya, teman setan yang keempat, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, kaya harta, namanya hartawan. Pelit, temannya setan. Kaya ilmuwan, pelit, temannya setan. Mana itu ilmuwan pelit? Tidak mau kasih ilmu, tidak mau bagi-bagi ilmunya. Itu temannya setan. Kalau kaya hartawan pelit, temannya setan. Adik-adik, saya tadi terharu juga. Ini kan kita rata-rata nama siswa di sini. Ada tawa celengannya. Alhamdulillah, mana mau kuliah tidak pernah singgah. Tapi artinya ada tawa, sudah ada. Dek, jangan ketawa, serius kayak gitu. Bagaimana mau kaya selalu minta-minta. Salah satu, kalau mau jadi orang kaya, jangan selalu minta-minta, bos. Tidak ada itu orang kaya minta-minta, hanya orang miskin. Maka kalau mau kaya, berhenti minta kepada manusia. Yang boleh hanya minta kepada Allah. Allah tidak senang itu tangan selalu begini. Yang Allah senang begini. Mana mau 100 rupiah lewat Nabi dan teman-teman, sekek nih 100 rupiah, biar nih bos, itu jika kemampuanku, daripada kau. Nah, sudah. Tidak penting banyaknya, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih banyak ikhlas. Tapi mau lihat pelitnya orang. Oh, ini selalu saya alami. Wih, kalau artis diundang, baik kasih pesawat eksekutif kelas, hotel bintang 5, dari bandara dijemput, ada polisi, ada tentara, dikalungkan bunga. Datang, itu artis datang dibawa alamat palsu, goyang pantatnya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang ki, apakah Cina-Cina aja ki. Artis pulang, paling murah dikasih 75 juta. 75 juta. Pulang, sampai di Jakarta, dia pakai beli narkoba, pakai duga. Batena dihormati itu artis. Sekali ulama diundang, penghafal Quran diundang, kasihan gojek nak kirim piko jompo itu Pak Imam. La ilaha illallah. Satu mantel lagi diduai, musim hujan, terpaksa tunduk begitu terus di belakang. Sampai bedek sedikit lagi Ustaz. Tiba-tiba di jalan mogok, langsung dia bilang, tapi Ustaz turun dulu dorong nih. 1 jam busa-busa kalepa barasanji. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Didoakan supaya selamat
selamat dunia akhirat, didoakan supaya murah rezekinya, supaya rumahnya berkah. Begitu mau pulang, berapa nak kasih? 25.000. Nah bilang suaminya, 1 jam kau nak doakan, bah hujan-hujan lagi datang kau 25 mau kasih. Nah bilang istri, tambah jalan kote 5 di sini. Bagaimana anak-anak tahu mau sekolah agama? Bagaimana anak-anak mau sekolah agama? Begini penghormatan kita sama orang yang paham agama. Sama artis yang hanya datang bawa dosa, kita kasih puluhan juta. Akhirnya orang tua bilang apa? Jangan kau kasih sekolah agama. Lihat itu ibu imam kasih 2 jam 20.000 jina dapat. Itu tahu anak gaul 1 jam di lompat-lompat di panggung nyanyi, pulang bawa motor. Coba. Oke, lagi lihat pelitnya kita. Coba itu ibu-ibu kalau beli sayur, batin itu si tawar, baku tawar. Sekalinya pergi di mall, tawar ki. Ada-ada yang sering ke mall ini yang cewek. Kalau belanja ki, kita tawar nih. Misalnya di Alfamart, tawar mina dia lihat ki penjaga dan bilang gila kapang ini. Coba. Sekalinya penjual ikan kasihan. Datang nih, tidak perlu maki lagi ke pasar berkeringat. Nah datangi maki rumah tak. Kadangkala nak panggil maki iet puang. Coba. Tidak perlu lagi kita sisi. Kadangkala dia sisiki sendiri. Tambah cantik ipuan di. Mudah-mudahan murah rezeki kita. Beda 200 rupiah kita tawar. Berapa? 5.500 deh. Mahal nih ini. 5.000 mau. Beda 500 sudah tawar. La ilaha illallah. Ini di kampungku bilang kikir galap aku jam matang. Ada orang begitu pusing kalau dia tidak menawar. Jangan terlalu pelit. Adik-adik sekalian, saya belajar dari hidup saya berapa banyak keutamaan yang saya dapat dari hebatnya sedekah. Sampai jam berapa ini dek? Selesai mi? Jam berapa mi? Berapa menit lagi? 20 menit. Ini saya ajak ki motivasi ya. Ini kisah nyata, baru-baru saya alami. Saya pergi ambil cucianku di Jalan Sungai Sadang. Begitu saya mau ambil, ada penjaganya tuh, 4 orang. Saya kasihlah uang tas 100 ribunya. 4 orang berarti 400. Saya keluar, saya dapat tukang parkir. Kasih 50 ribu. Nggak lupa sama itu. 50 ribu dikasih tukang parkir. Kalau pilkada pasti saya pilih. Sudah. Berapa uangku keluar? 450 ribu. Sudahlah. Pergi mengajar, pulang ngajar, sampai di kantor Jalan Kakak Tua. Tiba-tiba ajudannya seorang kaya di Sulawesi Selatan namanya Pak Edi Baramuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini ada salam dari Puang Edi. Maksudnya? Ada ini titipan. Maksudnya apa? Sini maki ke kantor. Di mana Ustaz? Kantor Kakak Tua. Datang nih. Begitu datang buka pintu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Dia ambil di kantornya amplop. Ini ada titipan dari Puang Edi. Maksudnya anak saya lama tidak ketemu. Padahal dalam hatiku cepat mau kok. Sudahlah. Basa-basi tolak-tolak. Saya tidak ada. Sudah. Pas sudah pegang dalam hatiku. Cepat mau kau pulang. Kamu kilesinya ini. Masya Allah. Pulang. Saya buka itu amplop. Berapa uangku keluar deh pagi-pagi? 450. Pas saya buka berapa ya Allah ganti? Pagi sore Allah ganti. Berapa? 10 juta. 10 juta. Keren. Belajar kisah sedekah. Allah tidak lihat besarnya. Pernah lagi apa? Ada pagi-pagi datang ke rumah. Pinjam uang. Saya bilang, biar saya kasih pinjam dan kasih kembali. Sudahlah, kasih saja uang 150 ribu. Karena enak kasih kecewa. Sudah kasih, tiba-tiba ada lagi ibu-ibu datang. Ada ibu-ibu datang, Assalamualaikum. Saya bilang, sama istriku, perempuan kita hadapi. Pinjam juga uang rupanya. Saya bilang, jangan kasih pinjam, tidak bisa nak bayar kodok. Kasih saja uang 200. Pulang. Berapa uangku keluar pagi-pagi? 350 ribu. Sore menelpon yang punya pesantren yang di Pangkep, Haji Masrur. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada Ustadz Samsi Ali di sini Ustadz, di Wongsolo. Sini Ki kumpul-kumpul. Gila saya telepon istriku, minta maaf sayang. Apa tahu? Sunnah itu panggil sayang sama istri. Pahala. Kita waktu dipacari sayang, sekalinya jadi istri, gelek-gelekku. Insyaallah sudah, saya bilang minta maaf saya janji makan malam tidak jadi. Tiba-tiba ada panggilan ke Wongsolo, ketemu Ustadz Samsi Ali. Sudah ceramah, selesai ceramah Ustadz Samsi Ali dikasih honor. Maksudnya tidak usah, sudah ada. Tiba-tiba itu keluar tadi tikungan ke saya itu amplop. Kenapa saya bukan ceramah, dalam hatiku cepat kok. Masya Allah. Begitu dipaksa saya dengan ikhlas. Saya bilang, alhamdulillah rezeki. Saya naik mobil, saya buka. Berapa keluar pagi? 350. Berapa gantinya? 15 juta. Coba. Adik-adik, kalau ada mau jadi pengusaha muda, belajar ki sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Percaya ki. Ada lagi pengalamanku ini. Selesai Ramadan, kumpul-kumpul honor, hitung. Saya bilang sama istriku, kita bangun masjid di kampung. Siap, bangun. Baru niat itu, suruh gambar, panggil arsitek, gambarkan seperti ini. Sudah, jadi gambar. Apa yang terjadi? Baru niat gambar, tiba-tiba alhamdulillah saya dapat bantuan orang yang namanya tidak sangka-sangka, langsung dapat 400 juta. Coba, keajaiban sedekah. Tidak jangkit tunggu kaya. Jangkit bilang banyak Pak, tua Pak pun aku sedekah. Iya kalau tua ki, kalau mati mendadak ki. Apa? Coba, bersedekah. Kalau kita tidak punya sedekah dengan harta, sedekahlah dengan ilmu. Gimana caranya? Update itu, apa namanya itu? Share itu ceramah taklim malam ini. Share itu pahala, amal jariah. Adik-adik ingat gak kisah Quran? Ketika kita meninggal dan digosok itu mata, lalu kita berkata, hari apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ini kau sudah mati. Lalu apa kita bilang? Ya Allah, kasih kembali saya. Palisu kalinoepwa, kasih kembali saya ke dunia, meskipun sesaat saja. Kembalikan saya ke dunia, meskipun sesaat. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata kata jenazah, saya sedekahkan harta yang aku miliki. Coba. Kenapa? Sholat dinikmati pada saat kita sholat. Puasa dinikmati pada saat kita puasa. Haji kita nikmati pada saat haji. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, sedekah itu tetap mengalir. Itulah amal jariah. Kan mulai makin ada teman tak, kita lihat kasihan, biar makan susah, bantu. Ada Indominus, ada kirimannya dari bapak bungkus, ambil buku 2 dan tongku banyak-banyak, kasih 2 bungkus. Jangan gitu. Dendek. Saya dulu kan ikut-ikut mengetik komputer. Dulu belum ada itu namanya laptop. Apakah Windows ke apa namanya itu zaman dulu, yang masih besar itu anunya. Apakah namanya itu flash di apa? Karena sekarang itu flash disk kan kecil-kecil, itu disket namanya dulu. Karena kita ini numpang mengerti. Ada senior saya orang Jakarta, numpang mengerti skripsi. Kapan mengerti saya? Selesai pindah pakai. Jadi tidur rumah dulu. Selesai tidur dulu kau kerja dulu. Jam 1 selesai baru mana kasih bangun. Kau lagi giliran. Baru mengerti. Dan apa yang terjadi? Sampai detik ini tidak bisa saya lupa itu temanku. Begitu baiknya. Sedekahlah. Kalau kita orang baik, ada hartata lebih dari teman tak bantu. Dan siapa tahu rahasia Allah. Hari ini kita baik, hari ini itu hanya duit tak. Besok lusa ketika 20 tahun yang akan datang, justru kita yang sengsara, dia yang jadi hidupnya. Saudara-saudara sekalian, bakhil, pelit adalah temannya setan. Orang kaya, kata Allah, ada 3 orang yang paling aku benci. Ada 3 yang dibenci, ada yang paling dibenci.
Yang paling dibenci Allah adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja, kaya ilmu sombong dibenci Allah, kaya harta sombong dibenci Allah, fakir. Nah, oleh pengajian ini, mari pulang ini belajar makin bersedekah. InsyaAllah Allah pasti ganti. Coba buka Quran, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam satu biji kita tanam, berapa gantinya? Allah dalam Quran dijelaskan, satu biji maka tumbuh 7 bulir, 7 bulir, dan setiap bulirnya mengandung berbuah 100 biji. Artinya satu kita belanjakan jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Ya, coba makin mulai besok amalkan itu, bos. Coba beda, jangan pernah memulai hari tanpa sedekah. Tidak mesti banyak, tiap hari ada, wah, 5 rupiah, 500 perak, mulai dari kecil-kecil. Apalagi kalau kita biasakan, ada kebiasaan almarhum bapak saya selalu tukar uang koin tiap hari. Dia bawa ke masjid untuk apa? Celengan ya. Karena zaman itu 100 rupiah zaman itu, oh sudah banyak sekali. Nah, itu dia bawa termasuk tiap hari. Dan Allah menilai bukan besarnya, tapi rutinitasnya, yang bahasa agamanya istiqamah. Coba mulai besok masuk lagi sedekah. Tidak bisa sedekah duit, tidak sedekah dengan ilmu, maka sedekahlah dengan cara apa? Jangan mengganggu orang. Itu sedekah. Kita tidak bisa kasih tetangga kamarta Indomie, tidak bisa kita kasih tetangga kamarta kopi, maka cara apa? Jangan Tommy kita ganggu. Yang mentang-mentang kita punya teh besar, kasih bunyi teh besar-besar. Kan biasa ada orang yang egois. Ih, ngapain? Radio-radioku, tep-tepku, saya bayar listrik, khusus saya kok. Nah, bilang tetangga tak, telinga-telingaku, pintu-pintuku. Kenapa itu suara radiomu masuk di telingaku? Itu kan bisa begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, masih ada lagi teman-teman setan, tapi waktu yang sangat terbatas. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup pengajian kita ini dengan selalu mengingat Allah. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, sekarang bagaimana caranya melawan setan? Salah satu di antaranya, cara melawan setan adalah memperbanyak istighfar. Setiap kita mulai tergores, tergosok, terajak oleh bisikan-bisikan setan, maka lawanlah dengan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba kita lazimkan, insyaallah ada manfaat. Terakhir sekali, adik-adik sekalian, mudah-mudahan pengajian yang akan datang kita panggil teman tak, ajak teman kita, ya. Saya punya niat, mudah-mudahan di tempat ini akan lahir mubalik muda dari Universitas Hasanuddin. Ya, tadi ada Rakornas, rapat koordinasi nasional, komisi penyiaran komisi informasi publik, KIP seluruh Indonesia kumpul. Saya diminta baca doa, dan ada satu komisioner berkata, Alhamdulillah saya senang di Sulawesi Selatan banyak dai-dai muda. Alhamdulillah banyak dilihat katanya ustadz-ustadz muda dari Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan ada dari Unhas. Adik-adik sekalian, percaya kita, kalau kita hidup dalam dakwah baik agama tak, tidak mungkin kasih susah ke Tuhan. Paling tidak apa yang kita dapat, kita kasih senang orang tua.
Bayangkan kalau tadinya dari SMA, susah kali kita ajak sholat, bicara kasar, susah disuruh. Tiba-tiba baru 3 semester di sini, pulang ke kampungnya, dilihat mamanya, alhamdulillah anakku bangun sholat tahajud. Langsung itu baku bisik bapak tak, mbok nak, dia murugi. Dan sudah bilang bapak tak, alhamdulillah, ndak rugi karena kasih sekolah anakku. Wah, langsung merasa. Tapi kalau begitu pulang tadinya bagus agama, pulang malah kajili-jili. Wah, bagaimana orang tua tak mau bahagia, kasihan. Dikasih nama raja dari kampung, Muhammad Nuh, langsung dipanggil sama temannya Noah. Bingung orang tua kita. Itulah termasuk model-model anak durhaka. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Oke, itu tadi sudah kita simak tausiah dari Ustadz Das'at Latif. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.